Bab 0027. Bagas, Mbak yang salah oke. Kamu gak salah apa-apa, ucapku menenangkan Bagas. Bagas harus tanggung jawab Mbak. Tapi Bagas gak mau nikah muda, Bagas masih menangis. Aku menutup wajah dengan tangan, aku merasa sangat bersalah memperkosa bocah polos seperti Bagas. Badan aja elemen tapi jiwa bebelak. Bagas dengerin Mbak. Kamu gak salah, Mbak juga gak bakalan minta kamu bertanggung jawab atau nikahin Mbak. Oke. Ucapku dengan penuh penekanan. Beneran Mbak? Tanya Bagas. Aku mengangguk mantap. Kita lupain kejadian tadi malam, dan rahasiain ini sampai kita mati. Ucapku dengan nada serius. Bagas menganggukkan kepalanya, lalu dia menyodorkan kelingkingnya padaku. Janji? Tanyanya. Janji. Ucapku sambil mengaitkan kelingking. Mbak mandi dulu, kamu bisa goreng telur. Tanyaku. Aku bikinin nasi goreng ya, ucapnya. Aku mengangguk setuju dan pergi mandi. Setelah mandi aku membantu Bagas menyajikan nasi goreng di atas piring. Bagas berapa tahun sekarang? Tanyaku. Masih 17, tapi tahun ini 18, jawabnya sambil mengunyah nasi goreng. Oh, aku menganggukkan kepalaku. Ternyata dia seumur dengan adikku. Gas, maafin Mbak ya, lirihku, dan terima kasih, ucapku dalam hati. Bagas berhenti mengunyah, lalu menatap lekat mataku. Aku cuma gak ngerti, aku yakin Mbak perempuan baik-baik, tapi kenapa, Bagas tidak melanjutkan kalimatnya. Aku tidak mungkin menceritakan alasan sebenarnya pada Bagas. Kamu ganteng, bikin iman Mbak goyah, cicitku. Sumpah demi Tuhan, itu alasan paling absurd yang pernah terpikirkan olehku. Aku emang ganteng sih Mbak, tapi apa segitunya? Alis Bagas berkerut. Setan lagi kebetulan lewat kali, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Aku cuma kecewa aja sih Mbak, tadi malam aku nyelamatin Mbak dari preman, malah sekarang aku bertindak kayak preman, lirih Bagas. Aku yakin Bagas adalah anak yang baik, aku jadi semakin merasa bersalah telah menyeret Bagas dalam masalahku. 8. Bagas, makasih ya, dan maaf buat semuanya. Mbak tahu permintaan maaf aja gak cukup buat nebus kesalahan Mbak sama kamu, lirihku. Gak cuman Mbak yang salah, aku juga, cicit Bagas. Setelah selesai makan, Bagas pamit pulang, aku menjabat tangannya sebelum berpisah. Para tetangga heboh saat melihat Bagas keluar dari kontrakanku. Sebagian besar tetanggaku adalah rekan kerjaku di pabrik, namun saat aku berkata laki-laki itu adalah Dipta, adikku, mereka bungkam dan tidak bertanya lebih lanjut. Untung saja Bagas pakai baju SMA dan helm, jadinya aman, batinku. Aku melepaskan spray yang terdapat noda darah untuk aku cuci, terbesit rasa penyesalan dalam hatiku, karena sudah menyerahkan kehormatanku pada lelaki yang baru saja aku kenal. Aku dibesarkan oleh nenekku dengan aturan yang ketat, tidak ada seks sebelum pernikahan. Itu adalah sebuah dosa besar. Selama berpacaran dengan Ditya pun kami tidak pernah melakukan kontak fisik, aku hanya menggenggam tangannya saat menyeberang jalan. Selebihnya tidak ada, Ditya tidak pernah memeluk, mencium apalagi melakukan hal-hal tidak sopan lainnya. Itulah yang membuat aku semakin mengagumi Ditya, dia sangat menghormatiku, saat itu aku yakin kalau Ditya adalah sosok laki-laki yang baik, dia pasti akan mengagumkan dan menghormati istrinya kelak. Padahal aku yakin dia melakukannya karena harus benar-benar menjagaku agar saat ditumbalkan nanti kondisiku memang suci dan murni yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Aku memilih jalan ini karena terpaksa,
daripada mati menjadi tumbal keluarga wijaksana, lebih baik aku menodai kesucianku, semoga Tuhan mengampuni dosaku, ucapku sambil mencuci spray. Setelah mencuci spray, aku baru ingat, hari ini adalah hari ulang tahun Tina. Buru-buru aku mengirim pesan padanya mengucapkan selamat ulang tahun dan permohonan maaf karena tidak memberikan pesta kejutan dan kado untuknya. Aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa untuk membalas mereka. Aku mengesampingkan luka di hatiku, aku harus kuat agar bisa membalas dan menyaksikan hancurnya keluarga wijaksana dan sahabat laknatku itu. Beberapa saat kemudian, Tina menelponku. Teman macam apa kamu? Sampai lupa ultah sahabatnya sendiri. Rajuk Tina. Maaf Tina, semalam migrain aku kumat, abis makan malam langsung minum obat ketiduran deh, aku mengarang alasan untuk Tina. Gimana sekarang migrainnya? Tanya Tina. Udah enggak, hari ini ada acara gak? Aku mau traktir kamu sebagai permintaan maaf, ucapku. Maaf banget ta, aku ada acara hari ini, besok aja gimana? Tawarnya. Oke boleh, ucapku. Setelah itu kami mengakhiri percakapan kami. Pasti mau kencan sama si brengsek di Tia, cibirku. Silahkan saja kalian kencan semau kalian, sebentar lagi keluarga wijaksana akan kebakaran jenggot saat mengetahui telah kehilangan tumbalnya, kekehku. 9. Aku pergi ke apartemen Tina, lalu menyimpan kamera di kamarnya, aku harus membalas dendam pada mereka. Selama ini pasti mereka menertawakan kebodohan dan kepolosanku karena percaya bahwa Ditya mencintaiku sepenuh hati. Setelah memasang kamera di kamar Tina, aku pergi ke mall untuk membeli kado untuk Tina. Dengan malas aku memilih sebuah sepatu berhak tinggi untuk Tina. Sengaja aku mengocek saku agak dalam untuk hadiah ulang tahunnya kali ini. Anggap saja ini kado terakhir dariku. Aku dan Tina bersahabat dari kecil, karena rumah kami berdekatan, orang tua kami juga berteman baik. Dulu orang tua Tina hanya pedagang baju keliling, lalu menjadi reseller dan akhirnya memiliki sebuah garmen. Jika saja orang tuaku masih hidup, mungkin juga akan sukses seperti mereka. Dari SD hingga SMA aku satu sekolah dengannya, setelah lulus aku bekerja di pabrik cabang sebuah perusahaan furnitur di kotaku, sedangkan Tina lanjut berkuliah. Jarak antara tempat kerjaku dengan apartemen Tina tidaklah jauh, maka dari itu kami masih sering keluar dan nongkrong bersama. Sejak kapan Tina menjalin hubungan dengan Ditya di belakangku? Lirihku. Tina selalu mendukung hubunganku dengan Ditya, kadang kami jalan bertiga, aku tidak pernah menaruh rasa curiga sedikitpun pada mereka, aku sangat percaya, Ditya adalah laki-laki yang setia sedangkan Tina adalah sahabat yang baik. Keesokan harinya aku bertemu dengan Tina, Sinta dan Riri, kami adalah teman satu SMA. Selamat ulang tahun ya Beb. Riri cipika-cipiki dengan Tina sambil menyerahkan sebuah kado yang dibungkus kertas kado berwarna pink. Ini dari kita berdua, ucap Sinta. Makasih sayang, padahal gak usah repot-repot, kekeh Tina. Hai girls, Citra heboh berteriak dan sedikit berlari ke arah kami. Citra adalah sepupu Tina, usia kami terpaut 2 tahun, lebih tua Citra. Kak Citra, sapa kami. Gue boleh join kan? Bete gue di rumah, ucap Citra. Kami hanya mengangguk kompak, Sinta Riri, aku dan Citra bekerja di pabrik yang sama, jujur saja aku tidak menyukai Citra, mentang-mentang lulusan SEL dia merasa paling hebat, padahal pekerjaannya kacau balau. Tina, ini buat kamu, ucapku sambil memberikan sepatu. Sengaja aku tidak membungkusnya biar semua orang dapat melihat merek sepatu yang aku berikan pada Tina. Wow, asli apa KW nih? Tanya Citra.
Aku hanya tersenyum malas mendengar pertanyaan Citra. Ini, asli, lirih Tina. Wow, dapat duit dari mana lu? Gaji admin emang segede itu ya? Ucap Citra dengan nada merendahkan. Uang tabungan kamu semua dibeliin ini? Tanya Sinta. 10. Ya ampun Lita, aku terharu banget. Makasih banyak loh ya, aku jadi gak enak nerimanya, Tina memeluk tubuhku. Sama-sama, ucapku datar. Lu gak nerima tawaran pindah ke pusat kanta? Rekomendasiin gue dong buat gantiin elu. Pinta Citra. Siapa bilang? Tanyaku. 11. 1 minggu yang lalu Bu Siska menawariku untuk pindah ke kantor pusat. Aku sudah bekerja selama 2 tahun di sini. Setelah lulus SMA, aku memutuskan bekerja di pabrik dan menolak tawaran keluarga Ditya untuk membiayaiku melanjutkan kuliah. Aku tidak mau menjadi beban keluarga Ditya. Selama ini mereka sudah membantu kebutuhan hidup keluargaku. Dia belum resmi menjadi suamiku, aku merasa belum pantas menerima lebih banyak lagi bantuan dari mereka. Bukannya lu udah nolak tawaran Bu Siska kemarin? Tanya Citra. Aku cuman minta waktu buat mikir dulu, jawabku. Jadi kamu bakalan nerima tawaran itu? Tanya Riri dengan nada berharap. Riri juga ditawari pindah ke pusat, karena memang kinerja kami dinilai sangat bagus oleh atasan. Riri tanpa pikir panjang menerima tawaran tersebut, sedangkan aku masih menimbang-nimbang tawaran tersebut karena kantor pusat berada di ibu kota, jarak dari sini ke ibu kota kurang lebih 10 jam perjalanan jika memakai jalur darat. Aku tidak mau menjalani hubungan LDR dengan Ditya, ditambah Ditya bilang akan secepatnya melamarku. Aku takut Ditya memintaku menjadi ibu rumah tangga setelah menikah nanti, padahal kontrak kerjanya 2 tahun, maka dari itu aku berencana akan mendiskusikan dulu dengan Ditya sebelum mengambil keputusan. Tapi sekarang, aku bertekad sangat bulat untuk menerima tawaran tersebut. Aku akan pergi meninggalkan segala kenangan buruk di sini, gajiku naik 3 kali lipat. Aku akan membawa nenek dan adikku ke ibu kota nantinya. Ya, aku akan menerimanya, jawabku. Bukannya Mas Ditya mau ngelamar kamu ya? Tanya Tina khawatir. Cih, kenapa lu? Takut banget ya gue gak jadi tumbal cem-ceman lu. Batinku. Aku pengen ngejar karir dulu, bahagiain nenek dan nyekolahin Dipta. Baru deh jadi istri dan ibu yang berbakti, ucapku. Bagus. Gue seneng banget dengarnya, Riri menggenggam tanganku. Udah ngobrol sama Mas Ditya? Tanya Sinta. Aku menggelengkan kepala. Kalau Mas Ditya gak ngizinin gimana? Tanya Tina. Kalau dia cinta sama aku, dia pasti nunggu aku selama 2 tahun, ucapku tanpa beban. Kalian kan udah pacaran hampir 4 tahun, tak? Kamu masih minta dia nunggu kamu? Lirih Tina. Aku rasa sekarang Mas Ditya berubah, udah gak perhatian lagi sama aku, cicitku. Maksud kamu? Tanya Sinta. Mas Ditya udah gak perhatian lagi sama aku curiga dia punya wanita idaman lain, lirihku. Aku melihat wajah Tina tegang mendengar ucapanku. Jangan mikir macem-macem, ta. Kita semua tahu bucinnya Mas Ditya ke kamu, ucap Tina. 12. Bucin nenek lu. Cibirku dalam hati. Emang kamu punya bukti kalau Mas Ditya punya selingkuhan? Tanya Riri. Feeling aja sih. Kekehku. Jangan nuduh sembarangan kalau gak ada bukti, ucap Tina. Kemarin aja pas aku bilang aku sakit, dia gak datang ke kontrakan, biasanya kan dia beliin bubur sama obat, terus maksa-maksa aku periksa ke dokter, lirihku.
Mas Ditya kan sibuk kerja, dia lagi ada di luar kota ngurusin cabang baru, ucap Tina. Kok kamu tahu banget? Nah, tanyaku sambil menarik sebelah garis bibirku. Kemarin Mas Ferdi berangkat bareng soalnya sama Mas Ditya, jawab Tina gelagapan. Ferdi adalah kakak Tina yang sering bekerja sama dengan Ditya. Oh, ucapku datar, aku cukup puas melihat Tina yang salah tingkah. Saran dari gue sih ya, lu jangan sia-siain cowok baik kayak Ditya, lu mau ditinggal si Ditya demi karir. Cibir. Citra. Bilang aja lu mau gantiin posisi gue di kantor pusat, cibirku dalam hati. Aku setuju sama Kak Citra, ucap Tina. Ikutin aja apa kata hati kamu, Sinta tersenyum padaku. Gue bakalan selalu dukung apapun keputusan lu, Riri menepuk-nepuk bahuku. Hatiku menghangat mendengar ucapan Sinta dan Riri, sepertinya mereka benar-benar tulus berteman denganku. Kalau gue sih lebih milih jadi istrinya si Ditya, realistis aja sih sekarang. Lu kerja di sana juga gak bakalan dapat duit sebanyak kalau lu jadi istri si Ditya, nyinyir Citra. Iya sih Kak, cuman feel-nya beda kalau kita dapat uang dari hasil keringat sendiri, ucapku mantap. Tina nampak gelisah hingga kami berpisah, aku yakin dia sangat ketakutan aku tidak jadi menikah dengan Ditya. Waktu persembahan tumbal sudah dekat. Saat sampai di kontrakan, Ditya menelponku. Aku menarik sebelah garis bibirku, sepertinya Tina sudah laporan pada ayang bebnya. Segera aku geser gambar telepon warna hijau di ponselku ke arah atas. Halo Mas. Sayang, aku dengar kamu mau nerima tawaran untuk bekerja di kantor pusat. Tahu dari mana? Gak penting Mas tahu dari mana. Kok kamu gak bilang-bilang ke Mas? Nunggu waktu yang tepat Mas. Kamu udah gak ngehargain Mas lagi. Bukan gitu Mas, aku juga masih mikir-mikir. Mas gak setuju. Minggu depan Mas lamar kamu, Mas mau istri Mas nanti gak kerja. 13. Tapi aku mau kerja Mas. Berapa sih gaji kamu di sana? Mas kasih 3 kali lipat. Bukan masalah gaji Mas, aku pengen pengalaman kerja dan ngerasain uang hasil kerja kerasku sendiri. Cuman 2 tahun aja kok, abis itu kita nikah. 2 tahun. Lita, 4 tahun Mas udah nunggu kamu. Tahun kemarin aku udah ngajak nikah, Mas bilang belum siap. Iya Mas siapnya sekarang. Kalau aku tetap mau nerima tawaran kontrak ini, gimana Mas? Jadi kamu lebih milih karir daripada Mas? Kenapa harus milih Mas? Aku bisa kan dapat keduanya. Mas gak bisa. Kalau kamu milih karir, hubungan kita sampai sini aja. Ya udah Mas, mungkin emang jodoh kita sampai di sini aja Mas. Ucapku tanpa beban. Hening, cukup lama Ditya berpikir, sepertinya dia sangat terkejut mendengar aku menerima saja dia putuskan seperti itu. Dulu, jika Ditya marah sedikit saja, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan maafnya. Jika Ditya mengatakan kata putus aku akan menangis dan memohon agar tidak pernah menyebutkan lagi kata mengerikan itu. Bodohnya aku. Kak kamu yakin? Aku ingin tertawa terbahak-bahak mendengar keputusasaan Ditya, apapun yang aku lakukan sekarang, dia tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Iya, selama ini aku selalu sabar menunggu Mas, sekarang giliran Mas yang sabar menungguku. Oke, Mas izinin kamu kerja di kantor pusat. Tapi sebelum itu kita harus menikah dulu. Mas takut kamu kepincut lelaki lain di sana, jika kamu sudah Mas ikat, setidaknya Mas akan tenang. Oke. Lalu aku memutuskan sambungan telepon. Kepincut laki-laki lain, dasmu.
Aku membanting ponselku kesal. Keesokan harinya aku bekerja seperti biasanya, aku menemui Bu Siska untuk membicarakan tawaran kerja di kantor pusat. Bu Siska sangat senang mendengar aku akan menerima tawaran tersebut. Bu Siska bilang aku sudah membuat keputusan yang tepat. Seneng banget deh, akhirnya kita barengan ke pusat, Riri memeluk tubuhku. Yah, aku sendirian deh di sini. Sinta mencebikkan bibirnya. Tahun depan kamu pasti kepilih kok. Aku memberinya semangat.